Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Saya kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan sedikit ilmu pada bahan ajar yang telah saya buat, yaitu berupa modul dengan materi bangun datar segi 4 layang-layang. Untuk poin pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan, terdapat petunjuk penggunaan modul. Apa sih kegunaan pada petunjuk penggunaan modul? Adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menggunakan modul. Perhatikan petunjuk khusus di bawah ini. Yang pertama, sebelum memulai menggunakan modul, berdoalah kepada Allah SWT, semoga diberikan kemudahan dalam mempelajari dan memahami materi ini, dan dapat mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mempelajari modul ini harus berurutan, karena materi yang lebih dahulu merupakan prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Yang ketiga, pahamilah contoh-contoh soal yang ada dan kerjakanlah semua soal latihan yang ada pada modul tersebut. Yang keempat, jika dalam pengerjaan soal latihan, siswa menemukan kesulitan, kembalilah mempelajari materi yang terkait. Yang kelima, kerjakanlah soal evaluasi dengan cermat yang terdapat pada modul tersebut. Yang keenam, jika menemukan kesulitan dalam soal evaluasi, kembalilah mempelajari materi yang bersangkutan. Yang ketujuh, siswa dapat dikatakan tuntas dalam mengerjakan soal evaluasi atau tes formatif yang ada dalam modul tersebut apabila mendapat nilai minimal 60 dan dapat dinyatakan lulus sehingga dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang kedelapan, apabila siswa belum tuntas, maka harus mempelajari uraian materi. Setelah itu, siswa mengulang mengerjakan soal latihan. Yang kesembilan, jika terdapat kesulitan yang belum dapat dipecahkan, catatlah. Kemudian tanyakan kepada guru pada saat kegiatan pendampingan, diskusikan dengan teman sekelompok, atau bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi pada modul ini. Poin yang kedua yang terdapat pada modul yang telah saya buat, yaitu terdapat kompetensi dasar pada materi bangun datar segi 4 layang-layang, yaitu 3.11, yaitu mengkaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, baik itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Yang kedua, 4.11, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, baik itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Pada modul ini kita lebih mengkhususkan segi 4 layang-layang. Selanjutnya, ada tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan keliling layang-layang. Yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan luas dan keliling layang-layang. Poin yang keempat, yaitu materi. Pada materi layang-layang ini akan dibahas juga beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian layang-layang. Tentunya kita tidak asing dengan kata layang-layang. Banyak permainan yang
dilakukan. Salah satunya adalah bermain layang-layang. Ini adalah gambar real dari bentuk segi empat layang-layang. Di sini ada segi empat layang-layang berbentuk A, B, C, D, di mana kerangka yang di atas ini terdapat sisi dan juga diagonalnya. Mana sih yang merupakan sisi dan juga diagonalnya? Untuk sisi AB ini sama dengan sisi BC. Sedangkan sisi AD ini sama dengan sisi CD atau DC. Sedangkan untuk diagonalnya ini adalah diagonal AC, ini adalah diagonal 1, dan diagonal 2 adalah BC. Nah, dari gambar yang di atas, dapat kita ketahui bahwa ada dua definisi yang bisa kita tarik dari gambar yang di atas. Yang pertama, layang-layang adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki. Kenapa di sini segitiga sama kaki? Ini adalah gambar dari segitiga sama kaki. Yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Ini adalah definisi layang-layang yang pertama. Yang kedua adalah layang-layang adalah segitiga yang diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang. Ini adalah definisi dari layang-layang. Untuk gambar layang-layang ini tidak harus A, B, C, D. Bisa jadi K, L, M, N, P, Q, R, S. Ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Pada modul tersebut, seperti yang ada pada petunjuk penggunaan modul, akan terdapat evaluasi. Sehingga pada modul tersebut akan terdapat evaluasi, di mana evaluasi tersebut akan diberikan poin-poin. Apabila siswa dapat mengerjakan evaluasi tersebut, maka poinnya akan sesuai dengan yang ada di modul. Seperti soal yang pertama ini, terdapat 3 soal. Pada 3 soal tersebut memiliki poin yang berbeda. Pada soal yang pertama yaitu 10 poin, yang kedua 7 poin, yang ketiga 8 poin. Selanjutnya, tadi kita membahas tentang pengertian layang-layang. Yang kedua adalah sifat layang-layang. Sifat layang-layang pada gambar di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, AD. Ini adalah AD. Sisi AD ini sama dengan sisi DC. Dan AB atau sisi AB sama dengan sisi BC. Ini adalah sisi AB, ini sisi BC. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Ini adalah dua pasang sisi. Selanjutnya, yang kedua, sudut A ini sama dengan sudut C, yaitu sepasang sudut yang berhadapan. Selanjutnya, AC dan BC. AC dan BC ini adalah diagonal sudut simetri. Yang D, AC, dan BD adalah diagonal-diagonalnya. Ini adalah AB, ini adalah BC. Selanjutnya yaitu keliling dan luas layang-layang. Yang pertama kita akan membahas keliling layang-layang.
Pada gambar layang tersebut, jika K adalah keliling layang-layang, A, B, C, D. Ini kan tadi bisa kita katakan bahwa bisa berubah atau KLMN atau PQRS. Tapi di sini kita menggunakan layang-layang A, B, C, D. Dan AD sama dengan DC sama dengan, itu adalah sisi satu. Nih, AD sama dengan DC, ini adalah sisi satu. Dan AB sama dengan BC, ini adalah sisi 2. Ini adalah AB, ini adalah BC, adalah sisi 2. Maka berlaku untuk kelilingnya sama dengan 2. Di sini kan ada 2 sisi. Sisi, apabila kita katakan ini adalah sisi panjang, ini adalah sisi pendek. 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Ini adalah untuk rumus keliling layang-layang. Yang kedua yaitu luas layang-layang. Pada layang-layang, jika L adalah luas layang-layang ABCD dan D1 yaitu panjang diagonal AC. Mana sih AC? Inilah AC. D1 ini adalah diagonal terpendek. Dan D2 adalah panjang diagonal BD. Ini adalah BD, yaitu diagonal yang lebih panjang daripada AC. Maka berlaku luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Agar lebih memahami materi pada modul tersebut, terdapat contoh soal yang terdapat pada modul tersebut. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Ini diketahui panjang AB, ini adalah panjang AB, adalah 10. BC, ini adalah BC, 17. Ini sisi pendeknya 10, sisi panjangnya 17. Dan AE, ini adalah 6 cm. Tentukan yang A panjang sisi-sisinya dan B panjang diagonalnya. Untuk yang A, sisi AB ini sama dengan AD, sehingga sisi AD ini akan sama dengan AB, yaitu 10 cm. Yang untuk sisi DC, ini adalah DC, akan sama dengan BC, sehingga sisi DC adalah 17, sama seperti DC. Yang untuk soal jawaban yang D, panjang diagonalnya, kita akan menentukan panjang diagonal BD dan juga AC. Tadi kan kita ketahui hanya panjangnya AE. Jadi kita perlu untuk mencari EC, lalu kita tambahkan dengan AE, akan dapat hasil diagonal terpanjangnya. Untuk yang pertama, kita akan mencari BE. Kenapa kita mencari BE? Karena kita akan mencari diagonal terpendeknya dulu, yaitu BD. Yang pertama, BE. BE di sini, ini adalah rumus Pythagoras. Bisa kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat ditambah AE. AE kuadrat tadi 10 kuadrat. Dan AE ini adalah 6. Sehingga bisa kita cari BE dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar AB kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat kurang 6 kuadrat sama dengan akar 100 kurang 36 sama dengan akar 64, yaitu 8. Jadi BE ini ada 8. Sehingga dapat kita ketahui bahwa panjang BD adalah 2 kali BE. Ini kan sama nih. 2 kali BE, yaitu 2 kali 8. Hasilnya 16. Ini adalah untuk panjang diagonal BD. Selanjutnya, masih ada satu diagonal, yaitu diagonal AC.
maka siswa harus bisa menyelesaikan mencari panjang diagonal EC. Apabila siswa dapat menyelesaikan soal tersebut akan mendapat 15 poin. Selanjutnya, perhatikan, ini adalah contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar layang-layang di bawah ini. Ini adalah gambar layang-layangnya, yaitu A, B, C, D. Ini adalah segitiga ABCD, tapi penyusunannya lebih berbeda. Di sini diletakkan A, di sini B, C, dan D. Diketahui panjang BE, ini adalah BE 15. Sudut BCA ini adalah 90. Sudut DAC adalah 50. Tentukan A, panjang sisi ED dan BD, dan B, ukuran sudut BAD dan sudut DCA. Yang pertama, kita mencari jawaban dari soal yang A. Yang pertama, kita mencari sisi ED. Sisi ED ini akan sama dengan sisi ED akan sama dengan DE. Tadi BE kita ketahui adalah 15. BE adalah 15. Jadi ED juga 15. Sedangkan sisi BD, ini BD, yaitu kita tinggal tambahkan BE ditambah ED, yaitu 15 tambah 15, yaitu 30. Mencari ukuran sudut BAD sama dengan 2 kali sudut DAC sama dengan 2 kali 50 derajat sama dengan 100 derajat. Sehingga sudut BAD ini 100 derajat. Selanjutnya untuk sudut DAC ini sama dengan 2 kali sudut BCA sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Selanjutnya untuk contoh soal ketiga, perhatikan layang-layang KLM. Diketahui segitiga MLK sama dengan 120 derajat dan segitiga LKN sama dengan 100 derajat. Hitunglah yang A, segitiga KML, dan B, segitiga MKN. Pada contoh soal ketiga ini juga terdapat soal evaluasi sehingga siswa dapat mengerjakannya pada soal yang B. Apabila siswa dapat menyelesaikannya, maka akan mendapat 15 poin. Contoh yang selanjutnya, ini adalah menentukan keliling dan luas dari layang-layang. Ini adalah contoh soal. Di sini dapat kita ketahui bahwa diagonal satunya adalah 16, diagonal 2-nya adalah 21, sehingga dapat kita ketahui mencari keliling yaitu 2 kali sisi 1 ditambah sisi 2 sama dengan 54. Kenapa dapat 54? 10. Ini adalah sisi pertamanya. Sisi keduanya adalah 17. 10 tambah 17 adalah 27. Dikali dengan 2 hasilnya 54. Untuk luas adalah 1/2 kali 16 kali 21. 16 ini adalah diagonal terkecil di sini. Untuk 21 adalah diagonal yang lebih panjang. Sesudah contoh soal nomor 4 juga terdapat soal evaluasi. Siswa harus mengerjakan titik-titik yang kosong, harus diisi
sesuai dengan gambar yang tertera di sebelahnya. Ini ada 2 soal pada pengerjaan keliling dan juga luas layang-layang. Di sini 15 soal, yang di sini adalah 13 soal. 15 poin. Di sini ada 15 poin, di sini 15 poin. Dan juga pada materi keliling dan luas layang ada 2 soal, yaitu dengan mengisi titik-titik yang kosong sesuai dengan gambar, dan yang kedua yaitu membuat 1 soal keliling dan luas dari layang-layang beserta gambarnya. Siswa harus membuat soal sendiri dengan gambar sendiri dan angka yang berbeda dari soal tersebut. Apabila siswa dapat membuatnya, maka akan mendapat 15 poin. Nah, itulah hasil bahan ajar yang telah saya buat dalam bentuk modul. Mudah-mudahan dapat memberi sedikit ilmu kepada kita semua. Saya Nur Aida, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan hasil bahan ajar yang telah saya buat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.